Saya harus mengatakan, to be frank, jujur, keadaan dunia sekarang ini dalam keadaan tidak baik. Not in a good shape. Berbahaya. Tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Bayangkan kita punya satu penjaga yang bisa kita titipkan di laut bukan sehari, bukan seminggu, tapi berbulan-bulan. Dia nggak perlu makan, nggak perlu tidur, nggak perlu lengah, dan nggak perlu naik ke permukaan untuk bernapas, dan nggak perlu mengeluh soal cuaca. Dia diam di bawah laut, mengawasi jalur-jalur rawan, mendeteksi pergerakan mencurigakan, mengirim data, dan kalau diperlukan, punya kemampuan untuk menyerang. Nah, di titik ini kapal selam tanpa awak bukan lagi teknologi keren-kerenan. Dia berubah jadi alat paling masuk akal untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Masalah terbesar Indonesia bukan kekurangan laut, tapi kelebihan laut. Terlalu luas, terlalu banyak celah, terlalu banyak area yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan dan aktivitas ilegal. Menjaga semuanya dengan kapal berawak itu mahal, beresiko, dan gak selalu efektif. Nah, disinilah konsep kapal selam otonom tanpa awak atau KSOT jadi relevan. Ini bukan solusi emosional, tapi solusi matematis dan cerdas dari Indonesia. Nah, Indonesia sudah masuk ke fase serius dalam pengembangan KSOT, bahkan bukan sekedar riset. Indonesia berhasil mengoperasikan prototipe salah satu kapal selam otonom tanpa awak yang banyak negara lain pun belum punya. Salah satunya adalah KSOT 008 buatan PT PAL Indonesia. KSOT ini adalah kapal selam tanpa awak yang dirancang untuk memperkuat jajaran alutsista TNI. Kapal selam ini mampu beroperasi di bawah permukaan laut selama 72 jam dengan kecepatan jelajah maksimal 20 knot dan jangkauan hingga 200 nautical mile. Kalau angka-angka ini terasa teknis, sederhananya gini, kapal selam ini bisa bergerak cukup cepat, cukup jauh, dan cukup lama untuk menjalankan misi patroli dan operasi militer tanpa harus sering muncul ke permukaan. Yang sering disalahpahami publik adalah kata tanpa awak. Banyak orang mengira itu berarti fungsinya terbatas. Padahal KSOT 008 justru dirancang sebagai platform tempur. Ia dapat dibekali 6 torpedo Black Shark, rudal exocet, dan sistem navigasi canggih. Jadi bukan cuma mata dan telinga di bawah laut, tapi juga punya tangan. Dalam keterangan PT PAL, KSOT ini disebut sebagai karya anak bangsa dan menjadi bukti kepercayaan TNI terhadap produksi alutsista dalam negeri. Ini bukan sekedar kalimat kebanggaan. Dalam dunia pertahanan, kepercayaan itu mahal. Kalau TNI mempercayakan sistem bawah laut yang sifatnya sensitif dan strategis kepada industri dalam negeri, itu berarti ada standar teknis dan operasional yang sudah terpenuhi. Nah, CEO PT PAL Indonesia, Khairudin Djenod, menjelaskan bahwa kapal selam otonom tanpa awak ini dikembangkan berbasis kecerdasan buatan atau AI. AI di sini bukan berarti kapal selam berpikir sendiri tanpa kendali, tapi mampu menjalankan instruksi, memproses data sensor, dan melakukan deteksi kawan maupun lawan. Istilah ini sering terdengar rumit, padahal intinya sederhana. Nah, sistemnya dirancang agar bisa mengenali apakah objek yang terdeteksi itu milik sendiri, netral, atau berpotensi ancaman. KSOT juga dirancang sebagai pertahanan bawah laut alternatif atau yang disebut sebagai perisai Nusantara. Ia berfungsi melakukan pengawasan dan deteksi terutama di wilayah perairan yang luas dan rawan. Pengoperasiannya dilakukan melalui Autonomous Submarine Command Center atau ASCC. Ini adalah pusat kendali yang menghubungkan kapal selam dengan operator menggunakan direct radio frekuensi atau satelit dan dapat diintegrasikan dengan sistem komunikasi di kapal markas besar maupun pangkalan angkatan laut. Jadi meskipun tanpa awak, kapal selam ini tetap berada dalam rantai komando militer yang jelas. Pengembangan KSOT bukan proyek instan. Pada November 2022, PT PAL Indonesia secara resmi mengumumkan pengembangan kapal selam otonom tanpa awak di ajang Indo Defense 2022. Khairudin Djenod menandatangani nota kesepahaman dengan Alois Gnald, Director of Sales Southeast Asia dari Diehl Defense, perusahaan pertahanan berbasis di Jerman. Kerjasama ini penting karena Jerman disebut sebagai negara tertua yang mengembangkan teknologi kapal selam beserta persenjataannya. Proyek KSOT juga disebut sebagai mandat langsung dari Kementerian Pertahanan kepada PT PAL Indonesia. Mandat ini menegaskan
bahwa kebutuhan kapal selam otonom datang dari kebutuhan pertahanan nasional. Targetnya bukan sekedar membuat drone bawah laut, tapi menghasilkan kapal selam dengan efek gempur tinggi yang bisa dikendalikan tanpa awak. Penyerapan TKDN dalam proyek KSOT disebut lebih tinggi. Dalam pengembangannya, PT PAL bekerja sama dengan Dell Defense, terutama dalam aspek underwater missiles. Bahkan direncanakan, underwater missile akan dibangun melalui joint production di Indonesia. Nah kemudian bayangin aja, drone laut secanggih ini bisa diproduksi dengan cepat. Desain dan pembangunan kapal selam dilakukan PT PAL Indonesia dengan waktu pembangunan sekitar 12 bulan. Mengusung konsep strategi yang mirip kapal selam ringan, lincah, efisien, dan fokus pada daya gempur. Alasnya jelas, kapal selam otonom gak hanya berfungsi patroli, tapi juga memiliki kemampuan menembakkan senjata dari dalam laut. Menariknya PT PAL secara sadar memilih mengembangkan kapal selam otonom, bukan sekedar drone bawah laut. Ini yang membedakannya dari wahana bawah air biasa. Nah kalau kita geser sedikit ke konteks global, dunia sedang masuk ke fase perlombaan kendaraan bawah air tanpa awak atau UUV. Laporan Augu dari Institute for China America Studies atau ICASS Maret 2024 membagi UUV menjadi dua. Jadi ada ROV yang dikendalikan secara real time dari jarak jauh, dan AUV yang beroperasi lebih mandiri menggunakan instruksi dan algoritma. Nah, KSOT Indonesia berada di spektrum otonom yang lebih maju. Penggunaan kendaraan bawah air tanpa awak sendiri bukan hal baru. Sejak 1950-an digunakan untuk pencarian maritim, 1970-an untuk menyelamatkan kapal selam karam, dan 1980-an untuk eksplorasi bangkai kapal seperti Titanic. Namun dalam 5 tahun terakhir, UUV berkembang pesat untuk kepentingan militer. Cina mendemonstrasikan HSU-001 pada 2019. Rusia menguji Poseidon. Amerika Serikat mengoperasikan Orca XL UUV pada 2023. Prancis mengembangkan UCUV, dan Jepang serta Australia melakukan riset bersama pada 2024. Dalam laporan tersebut juga disebut bahwa UUV memiliki potensi ofensif yang besar. Contohnya penggunaan oleh kelompok Houthi di perairan Yaman yang menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak mirip torpedo atau drone bawah laut. Wahana seperti ini disebut sulit dideteksi dan mampu mengancam pertahanan kapal. Disinilah konsep perang asimetris menjadi penting. Alat yang relatif lebih kecil dan senyap bisa mengimbangi kekuatan armada yang jauh lebih besar. Nah kemudian kita masuk ke informasi tambahan yang krusial nih. KSOT Indonesia nggak berhenti di hitungan jam atau hari. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan bahwa Indonesia telah memasuki tahap uji coba KSOT dengan prototipe yang sudah diuji di Dermaga Ujung Kuarmada 2 Surabaya. KSOT dirancang akan diproduksi massal mulai 2026 oleh PT PAL Indonesia. Nah yang paling mencolok, menurut Syafri, KSOT mampu menyelam hingga 6 bulan dan dioperasikan menggunakan baterai yang dapat diisi ulang. Ini menjelaskan klaim tentang energi hampir abadi bukan berarti nggak pernah habis, tapi dirancang untuk operasi jangka sangat panjang tanpa awak manusia. Kapal selam ini juga dilengkapi torpedo dan telah menjalani uji tembak, menegaskan statusnya sebagai alat tempur, bukan sekedar sensor bawah laut. Nah, kemampuan anak bangsa memproduksi KSOT ini disebut sebagai langkah yang paling penting dalam kemandirian pertahanan. Di saat yang sama, penguatan alutsista permukaan juga terus berjalan, seperti kehadiran KRI Brawijaya 320, fregat terbesar di Asia Tenggara. Ini menunjukkan pendekatan pertahanan Indonesia yang berlapis, permukaan laut dan bawah laut. Nah, KSOT menunjukkan bahwa Indonesia mulai memahami masalahnya dengan tepat. Laut Indonesia terlalu luas untuk dijaga. Dengan pendekatan lama yang bergantung penuh pada kapal berawak, terlalu mahal, terlalu beresiko, dan terlalu banyak celah. Dengan kapal selam otonom tanpa awak, pendekatan itu berubah dari hadir sekali menjadi hadir terus-menerus. Dari reaktif menjadi preventif. Nah, dalam konteks geopolitik global yang bergerak ke arah perang asimetris dan dominasi teknologi bawah laut, langkah Indonesia ini bukan berlebihan dan bukan terlambat, justru tepat waktu. KSOT nggak menjadikan Indonesia agresif, tapi siap. Dan dalam dunia pertahanan, kesiapan seringkali adalah pencegahan konflik paling efektif. Perang di mana-mana terjadi
perang dahsyat yang di luar bayangan kemanusiaan kita.